kolam minimalis hasilnya maksimal. Oke, kembali lagi. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan seperti yang di awal video, bahwa kita bisa mempunyai kolam minimalis tetapi hasilnya maksimal. Jadi seperti apa? Simak terus video kali ini, dan jangan lupa ya teman, subscribe, like video kali ini, dan bila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan atau bisa sharing bagaimana saya memaksimalkan kolam minimalis saya ini yang sangat sederhana, yang menganut sistem filtrasi atau bahasa umumnya itu sistem RAS, Recirculated Aquaculture System. Jadi airnya hanya berputar-putar saja dengan ditambahkan media filter seperti ini. Nah, bagaimana bisa maksimal? Yang pertama itu tentunya perawatan kolamnya, seperti air. Karena yang perlu kita ketahui, ikan itu hidup di air ya teman. Dan untuk ikan nila itu bisa kita terapkan di berbagai cara atau sistem, baik cara konvensional, aquaponik, sistem bioflok, dan yang mungkin yang masih jarang didengar itu sistem body damper atau budidaya ikan di dalam ember. Jadi banyak caranya, dan tentunya ikan nila itu cocok untuk semua sistem yang dipergunakan untuk berbudidaya ikan nila. Dan untuk perawatan air di kolam saya ini, saya hanya ini ya teman, saya biasanya membackwash kolam saya setiap 2 hari sampai 3 hari satu kali. Backwash seperti ini ya teman. Ini ada media filter pertama. Tentunya kotoran akan tersaring di sini, baik kotoran padat atau pakan yang tidak termakan. Jadi membackwashnya seperti ini. Saya mau, nah tuh, bisa teman lihat kotorannya. Saya biasanya membackwash 2 hari atau 3 hari sekali. Itu tergantung tebat padatnya. Saya biasanya membackwash 2 ember. Nah, dengan cara membackwash kita bisa menjaga media filter kita ini agar tetap awet, tetap maksimal. Kita ketok-ketok agar lebih turun. Nah ini teman, terjadi penurunan level air karena kita membackwash dari air yang difilter, otomatis level airnya pasti akan berkurang. Nah ini. Yang kedua, berbicara budidaya ikan tentu tidak lepas dari yang namanya pakan atau pelet. Dan pelet yang kita gunakan ini, saya menggunakan pelet high profit dengan protein di atas 30%. Jadi kalau ingin hasilnya maksimal, gunakan pelet atau pakan ikan yang di atas 30%. Karena dengan protein yang tinggi, perkembangan ikan atau besarnya ikan itu akan cepat. Tapi harus diimbangi dengan cost atau pengeluaran yang kita keluarkan untuk membeli protein yang tinggi itu. Karena protein yang tinggi itu lumayan mahal ya teman. Untuk di sini 1 kilo saya biasanya beli kiloan high profit, harganya 13.000. Jadi lumayan lah untuk jadi bahan pertimbangan.
Tapi kita bisa mengakalinya. Dengan menjadikan ikan nila ini sebagai bisnis rumahan. Jadi kita bisa jual ikannya, kita bisa tawarkan ke tetangga saudara, karena harga ikan nila di daerah saya ini harganya lumayan. Harganya 30.000. Jadi kalau untuk saudara kita bisa miringkan sedikit, misalnya 25.000. Jadi lumayan untuk menambah atau mengurangi biaya pembelian pakan. Jadi seperti itu, kita bisa mengakalinya dengan cara kita jadikan bisnis tambahan atau sampingan, seperti itu. Yang ketiga, pemberian probiotik dan vitamin ikan. Nah, ini saya probiotik menggunakan EM4 ini. Ini murah meriah dan juga sangat umum digunakan. EM4 perikanan dan tambak. Dan untuk vitamin ikan saya menggunakan merek ini. Ini saya tidak di endorse ya teman. Saya hanya sharing pengalaman pribadi. Nah, ini lumayan lengkap vitaminnya. Oh ya, untuk probiotik dan vitamin saya telah membahas di video saya yang sebelumnya. Nanti saya akan tampilkan di gambar di video ini. Jadi kalian bisa nyimak bagaimana caranya saya meracik ini. Nah, jadi saya hanya menggunakan ini. Saya belinya di toko perikanan dan juga mudah didapatkan di marketplace atau online shop. Jadi tinggal searching aja di situ. Lanjut, ini nomor berapa ya? Nomor 4 ya. Pengendalian hama dan penyakit. Seperti yang teman ketahui, di tempat saya ini sedang mengalami musim pancaroba, yang artinya sebentar panas, sebentar hujan. Itu sangat mempengaruhi air kolam saya dan juga pasti berdampak pada ikan saya. Jadi cara yang mudahnya itu, pertama tentunya kita bisa menambah probiotik seperti yang saya jelaskan. Saya menggunakan EM4 dan juga kita bisa menggunakan cara yang mudah. Kita pergunakan garam ikan atau garam kasar. Itu banyak beredar juga di toko pertanian. Tinggal bilang garam ikan atau garam kasar, dan harganya juga murah. Kalau di tempat saya 1 kilo garam kasar dihargai dengan Rp5.000. Seperti ini bentuknya garam kasar. Ya, berbentuk kasar. Ini. Biasanya saya mengaplikasikannya itu pada saat backwash seperti ini. Kan pasti penambahan air. Dan di momen penambahan air saya menambahkan garam ikan seperti ini. Saya cukup memberinya 2 genggam. Kita buka saja. Seperti ini. Ini tidak bisa membunuh penyakit, tapi bisa meminimalisir penyakit ya teman. Dengan rutin kita bisa meminimalisir hama dan juga penyakit. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, bisa saya sharing kepada kalian. Bagaimana saya memaksimalkan kolam yang minimalis ini agar hasilnya maksimal. Dan juga saya telah panen berkali-kali di kolam ini. Kalian bisa cek di video saya sebelumnya, saya sudah panen berkali-kali. Dan saya juga bisa memijahkan, atau istilahnya saya bisa membuat bibit ikan nila sendiri tentunya dari kolam ini. Jadi bisa kalian bayangkan, minimalis tapi hasilnya maksimal. Jadi sekian dulu video kali ini. Saya harap kalian suka dengan video ini. Akhir kata saya pamit dulu, saya undur diri dulu. Bye.